Kok lama sekali baru pulang? Ustadz Hikmat sudah saya tunggu berjam-jam, ternyata nggak bisa pulang hari ini. Insya Allah besok, kata istrinya. Terus bagaimana? Saya nggak tahu. Kira-kira apa ya kesalahan ibu? Kok bisa sampai kayak begini? Sakit selama 1 bulan, nggak bisa ngomong. Begitu bisa ngomong, suaranya kayak monyet. Mas Mantri kan anaknya. Masa sih bisa nggak tahu? Sama sekali saya nggak tahu. Kan sebelum saya nikah sama kamu, saya tinggal di pesantren sama bertahun-tahun. Sumantri, apa-apaan sih? Malam-malam gini ngaji terus. Mendingan kamu jalan-jalan sama teman-teman kamu ke kafe kayak ke diskotik ya. Loh, ibu nyuruh saya mondok di pesantren kan supaya saya pintar mengaji, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi jangan ngaji terus-terusan. Ibu dengarnya tuh panas. Astagfirullahaladzim. Kok ibu ngomong begitu, Bu? Udah di Sumantri, kamu nggak usah membantah. Kalau ngaji di pesantren jangan di rumah. Tapi kenapa, Bu? Pakai nanya lagi. Ibu bilang panas. Ibu sekolahin kamu ke pesantren, ngajinya di pesantren, bukan di rumah. Sampai sekarang saya nggak tahu apa alasan ibu melarang saya membaca Al-Quran di rumah ini. Seharusnya larangan itu jangan Mas patuhi. Iya, tapi saya terlalu sayang sama ibu. Setelah saya lulus dari pesantren, ibu langsung memberikan pekerjaan saya yang tiada henti-hentinya saya urus. Sampai saya lupa untuk membaca Al-Quran. Bahkan di waktu senggang saya membaca Al-Quran, ibu langsung memberikan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Begitu saja setiap hari, sampai saya lalai. Ya udah, kalau begitu sebelum kita terlambat, sekarang aja yuk baca Al-Qur'annya. Ayo kita ambil wudhu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yunfiqun. Nek, bagaimana Nek? Aku nggak bisa tidur, Nek. Sudahlah, Ton. Tidur saja, nggak usah didengerin ya. Mana bisa, Nek? Meremin aja deh. Iya nih, Nek. Aku juga nggak bisa tidur. Kalau gitu, kamu baca surat Al-Ikhlas, Alaq, dan Anas. Insya Allah kamu pasti bisa tidur. Kirain siapa, Wi? Nek, saya numpang nginep di sini ya. Saya takut di rumah sendirian. Iya, silahkan Wi. Nek, kalau orang mati, suaranya kayak begitu ya, Nek? Ya enggak, Ton. Makmu dulu enggak begitu kok. Itu karena terlalu banyak dosanya, Ton. Ada perlu apa? Buruan. Maaf, Bu. Sebetulnya saya tidak mau membicarakan hal ini. Tapi berhubung kepepet, mau bagaimana lagi? Kan saya sudah tidak punya orang tua. Jadi saya harus cari biaya hidup sendiri. Ada perlu apa sebenarnya? Kalau ngomong jangan pakai muter-muter segala. Mau ngutang, mau pinjam duit. Terus terang ya, saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Ini, Bu. Dewi ini mau ikut kursus komputer di kota. Mau pinjam duit kan? Iya kan? Perlu uang ya, tapi bukan mau berhutang. Loh, kalau nggak mau berhutang, mau apa dong? Kan dulu pernah kalung emas almarhumah Ibu Dewi yang Ibu pegang sebagai jaminan hutang. Nah, kalung emas yang 25 gram itu mau Dewi jual untuk melunasi hutang Ibu sekaligus untuk biaya kursus. Betul, Bu. Apa kalian sudah gila? Supaya kalian tahu ya, kalung itu sudah jadi milik saya.
Tapi kata emas sebelum meninggal, kalung itu masih kepunyaan dia. Wi, kamu jangan bawa orang mati, nanti susah urusannya. Dengar ya, surat-surat kalung itu dan kalung itu sudah ada di tangan saya. Dan itu kejadiannya 10 tahun yang lalu. Kenapa kalian ungkit-ungkit sekarang? Aneh. Kata emak, kalung emas itu hanya sebagai jaminan sebesar 100.000. Iya memang 100.000. Tapi sampai ibu kamu mati, dia tidak bisa bayar utang. Dan otomatis dong, kalung itu jadi milik saya. Gini Bu, maksud Dewi, kalau kalung itu Dewi jual dan uangnya untuk melunasi hutang ibu, kan masih ada sisanya Bu. Loh. Ini hukum apa? Hah? Ingat ya, emas zaman sekarang sama zaman dulu itu beda harganya. Masa kalian nggak ngerti? Tapi Bu, biarpun zaman dulu harga emas sebanyak 25 gram, pasti harganya sekarang 10 kali lipat sebesar harga dari 100.000. Dengar Wi, itu bukan urusan saya. Tanya aja sama ibu bapak kamu yang sudah mati di kuburan. Kalau kalian tidak puas, perkarakan saja ke pengadilan. Dengar ya, sampai presiden